Pendidikan di Indonesia memang masih punya PR besar yang belum kelar. Akses pendidikan belum merata, terutama di daerah terpencil. Sekolah di kota dan desa pun beda kelas. Fasilitas, tenaga pengajar, dan kualitas kurikulum terasa jomplang. Guru-guru kita juga masih terus berjibaku dengan masalah kesejahteraan dan keamanan. Padahal mereka garda terdepan. Sampai kapan ini bisa jadi benang kusut yang tak terselesaikan? Kita butuh perubahan serius agar setiap anak Indonesia tanpa memandang tempat tinggal atau status bisa menikmati hak pendidikan yang layak. Ratusan triliun rupiah guys, itu duit banyak banget. Bayangkan, di tahun 2025, anggaran pendidikan naik lagi, tembus sampai 700 triliun lebih. Tapi ya, begitulah. Meskipun anggaran sebesar itu, masih banyak banget masalah di lapangan. Lihat aja isu-isu yang terus berputar kayak kaset kusut. Mulai dari polemik kurikulum merdeka yang bikin bingung banyak guru dan murid. Sistem zonasi yang kadang bikin orang tua pusing 7 keliling. Sampai masalah kesejahteraan guru yang masih berjuang di bawah standar. Bahkan, harus menghadapi risiko dipidanakan cuma karena menegur murid yang bikin onar di kelas. Aduh, kok gini-gini amat ya? Kadang suka sedih ya kawan Kosta. Guru itu sudah menjadi sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Bayangin, kalau nggak ada guru, mau jadi apa kita ini? Sekarang kita coba lihat bagaimana lini masa di sosial media merespon terkait potret pendidikan. Ini komentar netizen tentang program kurikulum, nasib guru honorer, jam sekolah, hingga zonasi. Benahi kembali sistem pendidikan kita, Prof, yang sudah kacau balau yang dibuat oleh pendahulu. Fokus pada perbaikan etika dan moral anak didik. Tulis akun Jamal Bugis. Anda adalah harapan dunia pendidikan. Setelah selama 5 tahun, dunia pendidikan jadi tidak jelas, baik kurikulum di sekolah maupun kebijakan lainnya. Selamat bertugas dan menjalankan amanah. Seluruh rakyat Indonesia menanti kiprah Anda. Tulis akun @hidayatsupriya3. Pak, mohon perbaiki sistem pendidikan Indonesia, Pak. Dan sejahterakan para guru yang masih honorer. Tulis @kata-kataipa. Inti pesan, Pak, jika bisa untuk jam sekolah dikembalikan seperti dulu. Senin sampai Sabtu. Waktunya pun sebaiknya hanya sampai pukul 13 atau 13.30 supaya ekskul yang nggak kesorean. Jika Sabtu libur, kebanyakan siswa di rumah hanya main handphone. Tulis akun @edisukirdi9. Kita lanjut, ada lagi nih komentar warganet soal kurikulum merdeka yang masih berlaku hari ini. Kurikulum merdeka banyak dianggap tidak sesuai hingga merusak akhlak. Tuh, serem juga ya. Dan ini ada lagi nih soal sistem zonasi yang minta dihapus karena bikin orang tua siswa makin pusing. Bahkan tak sedikit yang masukin anak mereka ke sekolah negeri dengan cara menyogok. Wah, makin riuh ya. Skor PISA atau Program for International Student Assessment. PISA Indonesia dari tahun 2000 hingga 2022 terus merosot. Literasi membaca, matematika, dan sains, semuanya jeblok. Untuk Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat kedua terbawah. Artinya, meski kurikulum berubah dalam 10 tahun terakhir, kualitas pendidikan dasar dan menengah nyaris stagnan. Data ini jadi alarm besar. Pendidikan kita butuh perbaikan signifikan. Semua harus kita kaji, karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra, tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti barusan setidaknya memberikan angin segar buat memecahkan persoalan pendidikan dasar dan menengah. Kita sepakat, tidak mudah mengurai benang kusut. Masalah yang sudah kompleks ini perlu dikaji, dievaluasi, dan tentunya tidak bisa tergesa-gesa. Semua pihak harus terlibat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, SDM harus dipersiapkan mulai sekarang agar Indonesia tidak terjebak dalam ketimpangan pendidikan yang menghambat kualitas SDM. Jika tidak, kita akan menghadapi Indonesia cemas. Mari kita dukung langkah pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata demi masa depan bangsa yang cerah dan maju.